Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat body kalibrasi dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Oke, saya ingin sharing mengenai permasalahan bengkak kaki. Ya, jadi beberapa pasien saya yang datang atau sebelumnya konsultasi ke terapi body kalibrasi seringkali bingung ketika terjadi masalah bengkak kaki. Ini permasalahannya karena apa? Nah, ini pada dasarnya yang sering kita temui itu bengkak kaki karena satu, asam urat, yang kedua karena permasalahan jantung yang bermasalah atau jantung lemah. Oke. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya bengkak kakinya itu misalnya di salah satu kaki ya, satu kaki aja, di kaki kiri atau kaki kanan. Dan biasanya kalau ditekan yang bengkak tadi itu sakit atau bahkan warna kulitnya kemerahan gitu ya, ditekan sakit, itu biasanya itu karena asam urat. Tetapi misalnya bengkak kakinya kedua-duanya ya, terus ditekan biasa saja, jadi gembur kayak air gitu. Bahkan kalau bengkaknya terlalu besar itu mengkilap. Nah, ketika ditekan nggak balik. Nah, berarti itu masalahnya ke sistem manusia atau apa, di jantung. Oke, berarti itu permasalahannya jantungnya yang lemah. Jadi kalau biasanya bengkak kaki yang urusannya dengan perihal sistem yaitu jantung, biasanya dimulai dari telapak kaki. Dari telapak kaki ya naik sampai ke betis, nanti naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, bahkan yang tertinggi sampai ke muka, mukanya ikut bengkak. Kenapa kok dimulai dari bawah? Karena pada dasarnya jantung itu kan memompa atau mendeliver cairan tubuh, darah dan cairan tubuh. Nah, secara hukum gravitasi, cairan itu kan berada di paling bawah. Mulanya yang paling sulit untuk dipompa adalah cairan ketika orang berdiri ya, tentu saja itu yang kaki. Nah, mulanya bengkaknya dimulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Ketika jantung kian lemah, tidak mampu memompa, maka cairannya numpuk semakin banyak sehingga naik. Kalau sudah sampai ke muka, mukanya juga bengkak gitu, berarti sudah sangat-sangat parah permasalahan jantungnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok jantung bermasalah? Kok bisa kaki bengkak hubungannya dengan jantung yang bermasalah? Jadi gini, ketika seseorang terjadi penyakit jantung, ya umumnya yang pertama itu kan jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penyumbatan di pembuluh darah jantung. Sehingga ketika terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung, tentu saja karena ada plak, ya. Plaknya nanti karena terjadinya karena apa, nanti saya bahas di video berikutnya. Karena itu bahasannya agak panjang juga. Nah, plak tadi menyumbat ke area pembuluh darah jantung. Sehingga suplai darah yang dihasilkan oleh jantung, yang dibutuhkan oleh tubuh, itu berkurang. Sehingga otak memerintahkan jantung supaya suplainya tetap. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jantung kinerjanya lebih banyak dari yang seharusnya. Maksudnya jantung berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Kalau detak jantung normal, standar itu antara 60 detak per menit sampai 100 detak per menit. Nah, ketika jantung detaknya kemungkinan di atas 100, yaitu 120 atau 110 atau bahkan 150, saya ibaratkan seperti ini supaya mudah untuk memahaminya. Jadi kalau kita misalnya nge-gym ya, kita nge-gym pakai barbel gitu ya, kita barbel. Nah, kita barbelan gitu, aktif barbelan. Maka otomatis lengan kita akan berbentuk otot. Ya, membesar karena otot. Sebenarnya sama yang terjadi di jantung. Ketika jantung berdetak lebih sering dari yang seharusnya, maka otot-otot di jantung tadi, kan jantung isinya otot semua tuh. Otot-otot di jantung maka membesar. Nah, karena membesar, sering umum dinamakan jantungnya bengkak. Nah,
jantung yang bengkak itu efeknya membuat pompa jantung tidak maksimal atau lemah, kalau ibarat kata orang Jawa ngempos, sehingga jantung dalam mendeliver cairan itu tidak maksimal, sehingga numpuk di telapak kaki yang paling bawah seperti yang saya ceritakan di awal tadi, naik sampai ke muka kalau semakin parah. Nah, efek dari situ maka penderita otomatis biasanya juga lemah, terus juga sesak nafas, seperti itu. Maka kalau untuk menangani seperti itu, maka jantungnya dibenerin supaya kinerjanya baik. Dengan cara apa? Ya membuka penyumbatan plak. Nah, masalahnya seringkali kalau kita full medis itu dikasih yang namanya furosemid atau obat-obatan lain lah ya. Nah, itu tujuannya adalah menguras, tanda kutip ya, menguras atau mengeluarkan cairan yang ada di telapak kaki yang bengkak. Ya memang untuk awal-awal itu bisa dipakai ya. Tapi seringkali kalau misalnya itu sudah terlalu parah, pakai furosemid pun juga nggak ngefek juga. Nah, furosemid itu bekerjanya seperti apa? Furosemid itu bekerja dengan cara membypass fungsi ginjal, yang seharusnya cairan itu ketika kencing ginjalnya berfungsi secara operasional biasa, tapi ketika memakai furosemid ginjal itu seperti kayak dinonaktifkan, dan furosemid itu cara kerjanya seperti absorb ya, mengabsorb, menyerap cairan-cairan sehingga keluar lewat air kencing, tetapi dalam tanda kutip itu menonaktifkan dari fungsi ginjal, sehingga jangka panjangnya ketika kita menggunakan furosemid terlalu sering ya, kalau digunakan secara proporsional untuk keadaan-keadaan tertentu boleh, tapi kalau dipakai setiap saat, setiap hari dalam jangka waktu lama, maka selain permasalahan obat tadi juga membebani ginjal, dan ginjal juga dalam tanda kutip di bypass pekerjaannya, kinerjanya, maka lama-lama dengan penggunaan furosemid maka bisa terjadi gagal ginjal, yang efeknya nanti malah masalah baru, yaitu bisa terjadi yang namanya hemodialisa atau cuci darah. Mulanya kita harus memahami kenapa suatu penyakit itu terjadi. Oke, nanti kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Salam body kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.